Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya anak-anakku semuanya. Kembali lagi belajar bersama Bu Febri. Sudah siap belajar akidah akhlak hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Lah, kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Materi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10, tetapi akan kita pelajari lagi di kelas 12 dengan sub bahasan yang berbeda. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Ada 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Holik, dan Al-Hakim. Dalam bahasa Arab, asma memiliki arti nama, penyebutan, dan husna berarti baik. Dengan demikian, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asmaul Husna yang pertama akan kita pelajari yaitu Al-Afu. Apa itu Al-Afu? Al-Afu berarti Allah yang Maha Pemaaf. Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Jika kita telah mengakui kesalahan kita dan meminta maaf, maka Allah akan memaafkan kita dan menghapus dosa kita. Allah sangat mudah memaafkan dosa-dosa yang berhubungan langsung dengannya. Yang penting, hambanya bersungguh-sungguh bertaubat, meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Teladan dari nama baik Al-Afu. Yang pertama, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita mau bertaubat. Yang kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Untuk meneladani kata afu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutup aib orang lain. Menjadi pemaaf dan menutup aib orang lain sekarang ini penting karena aktivitas sehari-hari dalam dunia nyata maupun dunia maya terkadang membuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya, sikap pemaaf dan menutup aib orang lain harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma sataro akhul muslima fid dunya satarohullahu yaum qiyamah," yang artinya, barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Ar-Razzaq. Artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki yang diberikan oleh Allah tak terbatas harta, tahta, kesehatan, kepandaian, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Dalam pemberian rezeki ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan siapa yang akan menerima rezeki darinya, entah itu muslim yang beriman atau mereka yang ingkar. Teladan dari sifat Ar-Razzaq. Yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya, serta berusaha mendapatkan rezeki. Sebagai makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki makhluknya. Tidak ada makhluknya yang dibiarkan terlunta-lunta, kecuali karena perbuatan pengerusakan dari makhluknya sendiri. Yang kedua, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sebagian dari cerminan nilai Ar-Razzaq dalam kehidupan di dunia ialah dengan senang hati membagikan rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya. Sikap membagikan rezeki kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud dari perantara sampainya rezeki Allah, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala. Dalil Ar-Razzaq terdapat di Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Malik. Artinya, Allah yang Maha Penguasa. Imam Al-Ghazali menjelaskan Al-Malik ialah Dia yang tidak butuh pada sesuatu dan yang Dia butuhkan. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Teladan yang bisa kita ambil dari nama baik Al-Malik adalah meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah yang memiliki kuasa secara mutlak atas kuasanya. Tidak ada kekuasaan yang mutlak dari makhluknya, meskipun itu raja ataupun presiden. Keduanya hanya diberikan tugas untuk mengatur dan mengelola kekuasaan Allah secara temporer. Kemudian, meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Hasib. Artinya, Allah Maha mencukupi dan Maha pembuat perhitungan. Makna nama Allah Al-Hasib adalah yang Maha mencukupi hamba-hambanya dalam semua kebutuhan mereka, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Al-Hasib juga bermakna yang Maha mengawasi dan memperhitungkan amal perbuatan hamba-hambanya, serta memberikan balasan bagi mereka dengan keadilan yang sempurna dan keutamaan darinya. Teladan dari nama baik Al-Hasib, meyakini bahwa Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk mempercayai bahwa Allah Maha mencukupi setiap makhluknya, karena setiap makhluknya butuh kepada Allah secara sadar maupun tidak sadar, maka mereka pun merasa tercukupkan dengan adanya Allah semata. Kemudian, mengevaluasi diri secara konsisten. Seorang yang mengimani Al-Hasib akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Jikalau hal ini berat dilakukan, maka paling tidak seseorang tersebut dapat merasa berkecukupan dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, maka kita dapat melewati beberapa syarat. Yang pertama, mengevaluasi diri secara konsisten. Yang kedua, mencari hakikat manusia dalam kehidupan. Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Hadi, yang artinya Maha Pemberi Petunjuk. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti Dia yang Maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 31, yang artinya, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Teladan dari nama baik Al-Hadi. Yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahwa Allah merupakan Zat yang Maha memberi petunjuk, dan petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling sempurna. Yang kedua, membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Asmaul Husna yang keenam yaitu Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Makna ini lalu mengalami perluasan, antara lain dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu.
Nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Teladan dari nama baik Al-Khaliq meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna kecuali makhluknya menganggap dirinya tidak sempurna. Motivasi berkreasi dan inovasi. Setelah kita meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka perilaku yang dapat menunjukkan cerminan terhadap Al-Khaliq ialah kreatif dan inovatif. Kreatif berarti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Setiap orang mampu menciptakan sesuatu yang berada dalam dirinya. Contohnya, mobil SMK yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Asmaul Husna yang ketujuh, yaitu Al-Hakim. Nama Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya untuk menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tak satu pun makhluk yang dapat menghalangi terlaksananya kebijaksanaan atau hikmahnya. Oke, teladan dari nama baik Al-Hakim. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Sebagai umat Islam, kita wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan, kita harus berpikir positif dan memahami kebijaksanaannya. Yang kedua, bersifat bijaksana. Sifat bijaksana selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman serta pandai berhati-hati apabila menghadapi kesulitan. Nah, itu dia materi yang sudah kita pelajari di kesempatan kali ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.